Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Bagaimana kabar kalian? Kami doakan dalam kondisi sehat dan dijauhkan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah singkat berdirinya Ajinomoto, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, distribusi, penjualan produk makanan, asam amino, dan obat-obatan. Ajinomoto juga merupakan produsen monosodium glutamat atau MSG pertama dan masih terbesar di dunia. Namun sebelum kita mulai kisahnya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sejarah bumbu Ajinomoto dimulai pada tahun 1907 oleh Dr. Kikunai Ikeda. Pria kelahiran Kyoto 1864 ini mengenyam pendidikan tinggi di Tokyo Imperial University dan mengambil jurusan kimia pada tahun 1885. Setelah lulus pada tahun 1899, Ikeda pergi ke Jerman dan melanjutkan pendidikan tingginya di University of Leipzig dengan fokus ilmu yang sama, yaitu kimia fisik. Selesai dari pendidikannya di Jerman, Ikeda sempat tinggal di London beberapa saat hingga akhirnya kembali ke Jepang di tahun 1901. Perjalanan penemuan bumbu Ajinomoto dimulai pada tahun 1907 ketika Ikeda penasaran dengan rasa yang dihasilkan dari semangkuk tahu rebus yang dicampur kaldu yang mengandung sejenis rumput laut. Ikeda kemudian melakukan penelitian dan berhasil menemukan kandungan monosodium glutamat atau MSG dalam kaldu tersebut. Hasil penemuan tersebut dia beri nama umami dan mengembangkan metode untuk memproduksi bumbu dengan glutamat sebagai komponen utamanya. Ikeda pun mengajukan paten untuk temuannya pada tanggal 24 April 1908 dan pendaftaran patennya diterima pada tanggal 25 Juli di tahun yang sama. Ingin temuannya bermanfaat bagi banyak orang dan masyarakat bisa mendapatkan rasa gurih dan lezat dengan cara yang mudah, pada bulan September 1908, Ikeda bekerja sama dengan Saburo-suke Suzuki. Saburo-suke Suzuki akhirnya secara resmi mendirikan Ajinomoto pada tahun 1908 sebagai anak perusahaan dari Pharmaceutical Company. Setahun kemudian, tepatnya pada tahun 1909, mereka secara resmi memperkenalkan dan mulai menjual Ajinomoto. Ajinomoto itu sendiri secara harfiah diterjemahkan sebagai esensi rasa. Setelah dipasarkan, bumbu ini diterima dengan baik oleh masyarakat, bahkan penjualan secara bertahap meningkat dari 4,7 ton pada tahun 1910 menjadi 23,3 ton pada tahun 1913. Dengan penjualan mencapai 400.000 yen. Dengan keuntungan tersebut, pada tahun 1914, Ajinomoto membangun pabrik baru di Kawasaki untuk memperluas produksinya. Namun pada saat Perang Dunia Kedua meletus, pabrik Ajinomoto sempat ditutup dan berhenti beroperasi, lalu dibuka kembali pasca Perang Dunia berakhir. Meskipun kondisi pabrik saat itu hancur akibat serangan musuh. Untuk mendapatkan tambahan modal dalam membangun kembali bisnisnya, pada Mei 1949, Ajinomoto secara resmi memperdagangkan sahamnya di Bursa Efek Jepang. Beberapa tahun kemudian, Ajinomoto memodifikasi resepnya dengan menggunakan asam amino dari tebu sebagai pengganti kedelai. Ini memungkinkan bumbu diproduksi secara lokal di negara-negara tujuan ekspornya, yang akan mengurangi biaya pengiriman untuk perusahaan. Produksi dalam negeri pertama kali dimulai di Thailand pada tahun 1962, diikuti oleh Filipina, Malaysia, Peru, Indonesia, dan Brazil. Pada tahun 1979, hampir setengah dari semua Ajinomoto diproduksi di luar Jepang. Setelah lebih dari 100 tahun berdiri, Ajinomoto telah berkembang pesat dari hanya produsen bumbu masak, kini memperluas lini produknya. Ajinomoto terus berinovasi dengan meluncurkan produk bernilai tambah tinggi dan terus mempertahankan upayanya untuk memberikan solusi yang disesuaikan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, termasuk kebutuhan yang berhubungan dengan kesehatan. Beberapa jenis produk yang dihasilkan oleh Ajinomoto antara lain kopi, makanan beku, mie instan, asam amino untuk farmasi dan makanan, nutrisi hewan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Hingga saat ini, Ajinomoto telah membuka 135 perusahaan yang tersebar di 36 negara dengan karyawan mencapai 32.509 orang. Khusus di Indonesia sendiri, Ajinomoto saat ini memiliki 3 pabrik yang terletak di Mojokerto, Karawang, dan Karawang Timur. Kira-kira adakah di antara teman-teman yang bekerja di perusahaan asal Jepang ini? Komen di bawah ya. Baiklah teman-teman, sekian dulu video singkat kali ini. Terima kasih karena sudah menonton. Semoga informasi yang kami berikan dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Jika kalian menyukai video informatif seperti ini, dukung kami terus dengan cara like, comment, dan subscribe. Nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Stay healthy dan bye-bye!